Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini, di mana hari ini merupakan pertemuan terakhir ya, perkuliahan terakhir sebelum memasuki libur Idul Fitri tahun 1447 Hijriah ya, atau 2026. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita semua bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini nanti sampai akhir ya, sampai tanggal 30 Ramadan insya Allah. Oke, saya mau melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang ini ya, pengertian pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal ya, UPM nomor 8 tahun 1995. Jadi kalau kita bicara tentang pasar modal ya, jadi harus paham dulu Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal ya. Jadi undang-undang ini adalah peraturan utama ketika kita akan mempelajari pasar modal ya. Jadi hingga kini UPM tadi, Undang-Undang Pasar Modal tadi nomor 8 tahun 1995 ini belum diperbarui ya, dari semenjak diterbitkan Undang-Undang Pasar Modal ini ya. Nah, dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Pasar Modal, jadi pasar modal ini mempunyai pengertian kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum ya dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek ya. Jadi kata kunci dari pasar modal ini ada 4 ya, mohon dipahami nih. Yang pertama adalah penawaran umum, yang kedua adalah perdagangan efek ya, yang ketiga adalah perusahaan publik di mana yang menerbitkan efek, dan yang keempat adalah lembaga dan profesi ya. Ini berkaitan dengan pasar modal ya. Oke, kita jelaskan kata kunci tadi ya. Yang pertama adalah dalam pasar modal ini ada namanya penawaran umum ya. Nah, di dalam pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal disebutkan bahwa penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku ya. Kemarin sudah jelas lah, emiten ini perusahaan ya. Sedangkan efek ini tadi surat berharganya. Efek ini contohnya saham, obligasi, ini bagian dari efek seperti itu. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal, bahwa efek itu adalah surat berharga ya. Surat berharga adalah suatu surat yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang ya. Nah, contoh dari efek atau surat berharga ini tadi sudah saya sebutkan ya, ada saham, ada obligasi ya, ada surat pengakuan utang ya, banyaklah, nanti kita pelajari lebih detail. Itu adalah tentang surat berharga ya. Terus ada lagi pengertian menurut para ahli ya, ini menurut Abdul Qadir Muhammad, bahwa surat berharga adalah surat yang dapat digunakan sebagai pembayaran sejumlah uang ya. Sedangkan menurut Wirjono Projodikorso ya, bahwa surat berharga adalah surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran dan juga dapat diperdagangkan, diperjualbelikan ya. Jadi istilahnya bukan surat biasa kalau efek itu ya. Jadi maksudnya punya nilai uang ya, si surat berharga tersebut. Oke, berikutnya adalah emiten. Apa itu emiten ya? Dalam pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum ya. Emiten itu adalah nama suatu pihak atau perusahaan yang melakukan penawaran umum ya. Jadi intinya penawaran umum ini kegiatan emiten dalam menjual efek. Saya ulangi lagi ya. Jadi inti dari penawaran umum ini adalah kegiatannya ya, kegiatan dari emiten perusahaan untuk menjual efek, untuk menjual surat berharga, untuk menjual saham, untuk menjual obligasi dan sebagainya ya. Nah, emiten adalah pihaknya ya, dan efek adalah
surat berharganya, ya. Emiten adalah pihaknya yang melakukan penjualan, yang melakukan penawaran. Efek adalah surat berharganya, ya. Jadi menjual surat berharga itu dilakukan oleh emiten, ya. Nah, kegiatan tersebut disebut sebagai penawaran umum, ya. Jadi menjual surat berharga itu dilakukan oleh emiten, sedangkan kegiatannya disebut sebagai penawaran umum, ya. Terus yang kedua adalah kata kunci yang kedua dari pengertian pasar modal adalah perusahaan publik, ya. Nah, perusahaan publik ini adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham, ya. Dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau sejumlah yang ditentukan pemerintah dalam peraturan, ya. Jadi salah satu perusahaan jika dikatakan perusahaan publik, ya, tadi sekurang-kurangnya punya pemegang saham sebanyak 300 orang, ya, dan punya aset modal sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah, ya. Jadi inti dari pengertian perusahaan publik adalah perusahaan publik itu dapat menjual sahamnya kepada masyarakat umum, ya. Jadi karena bisa menjual saham kepada masyarakat itulah maka namanya perusahaan publik, ya. Jadi kalau perusahaan tertutup tidak bisa menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Jadi ada perusahaan terbuka, ya. Kayak di belakangnya ada TBK, ya, PT Indofood Makmur TBK. Belakangnya ada TBK, ya. PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Nah, itu artinya terbuka. Nah, itu adalah perusahaan publik yang sudah terbuka. Kalau misalkan belum terbuka, berarti di belakangnya tidak ada TBK, dia belum bisa go public di pasar saham. Dia belum dikatakan sebagai perusahaan publik seperti itu, ya. Jadi contoh dari perusahaan terbuka tadi ada BRI, ya, ada Telkom, ada Indofood, pokoknya banyak lah, ya, yang istilahnya sudah terbuka perusahaannya. Ada juga ya perusahaan-perusahaan lah yang sudah memang dia sudah perusahaan terbuka, ya. Jadi karena BRI dan Telkom tadi perusahaan terbuka, maka sahamnya dapat dijual kepada masyarakat umum. Jadi kalau perusahaannya sudah terbuka, dia bisa menjual sahamnya kepada umum, ya. Kalau perusahaan tertutup dia belum bisa. Ada contoh perusahaan tertutup ini ada Salim, ya, Salim Group, ada PT Bakri, ya, dan lain sebagainya. Jadi belum bisa memperjualbelikan sahamnya kepada masyarakat umum, hanya kalangan tertentu saja, ya.